Kenapa kemudian memilih ke Gerindra? Ini kan banyak yang berpikir bahwa karena memang Gerindra lebih berpeluang ketimbang di beberapa partai yang lain. Ketika saya berpartai pertama juga di Partai Nasionalis dan Gerindra masuk dalam. Baik pemirsa Legend TV, bertemu lagi dalam acara Omong Saja. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber dari Jakarta, Abang Honing. Selamat malam. Malam. Abang Honing, ini suatu kebanggaan ya karena kita konten-konten lokal, tetapi malam ini kita bisa bertemu Abang Honing di Lembata dan bisa berbincang-bincang terkait dengan aktivitas Abang Honing terakhir ini ya. Setelah melepas jabatan di DPR RI 2 periode ya, 1,5 periode kalau tidak salah. Sudah tidak ada kabar. Orang Lembata juga rupanya banyak yang bertanya-tanya, Abang Honing sekarang aktivitasnya apa? Lalu kemarin ketika saya buat siaran kegiatan di Gerindra, itu banyak sekali yang japri ke saya, kalau bisa minta Abang Honing untuk podcast. Kita mau tahu sejauh mana aktivitas beliau selama ini, dan tiba-tiba muncul di Gerindra. Ini kan jadi pertanyaan publik. Banyak yang belum tahu kira-kira hadir di Gerindra itu sebagai pengurus ataukah seperti apa. Nanti kita akan cerita banyak soal itu, Pak Honing. Tapi mungkin kita awali dulu. Yang pertama, setelah lepas dari DPR, aktivitas apa yang digeluti oleh Bang Honing sendiri? Ya, setelah tidak lagi menjadi anggota DPR, saya menggeluti profesi sebagai advokat. Oh, sebagai advokat. Advokat itu saya persiapkan sungguh. Jadi tahun pertama setelah saya jadi DPR, saya kembali menggeluti dunia Fakultas Hukum. Saya kuliah Fakultas Hukum, dan setelah selesai saya kursus advokat PA dan dilantik sebagai advokat. Nah, dengan profesi sebagai advokat itulah saya beraktivitas di Jakarta. Bahwa banyak yang merasa bahwa sebagai aktivis politik saya beberapa waktu menghilang. Menurut saya tidak juga, tapi memang 2 tahun itu semua aktivitas publik stop total karena COVID. Nah, dan ketika sekarang hadir lagi di acara Gerindra karena memang konstelasi politik hasil pemilu 2024 memperlihatkan bahwa Gerindra kehilangan 2 kursi di NTT. NTT 1 sama NTT 2. NTT 1 dan NTT 2. Nah, sebagai partai politik justru mereka ingin mengembalikan itu lagi. Sehingga saya diajak untuk mengambil bagian mengembalikan kursi itu dan diusulkan untuk menjadi salah satu calon anggota DPR di pemilu 2024. Pesannya apa? Pesannya adalah mengembalikan kursi itu. Nah, karena itu maka kemarin kita bisa ketemu lagi di acara pelantikan PAC Gerindra. PAC Gerindra kemarin, dan saya pikir itu aktivitas formal kepartean saya di Gerindra yang pertama. Dan memang karena itu acara dilakukan di Lembata, bagi saya memang spesial. Iya. Spesial bagi saya Lembata itu karena 2009 penentu kemenangan saya sebagai anggota DPR di PDI Perjuangan juga di Lembata. 2014 juga di Lembata. Sehingga ya bagi saya beraktivitas politik mulai dari Lembata itu seperti pulang kampung. Iya. Seperti pulang. Apalagi kan banyak yang sudah kenal. Kalau nama Honing Saning kan tidak asing. Pak Honing waktu jadi DPR periode pertama tuh usia berapa? 37 tahun. 37 tahun. Nah, 37 tahun. Ya. Itu cukup muda usia saya sekarang. Oh, sekarang. Iya. Mudah-mudahan 2024 kau caleg dan lolos. Kalau DPR Kabupaten tidak tembus dengan usia 37, itu juga repot itu. Tapi kan tidak terlampau luar biasa. Yang penting tekun dan serius. Saya pikir beberapa banyak sekali yang terlibat dalam proses saya menjadi anggota DPR, dan itu yang saya jaga terus. Itu saya jaga terus. Nggak ada orang
menjadi anggota DPR, menduduki jabatan politik karena kehebatan pribadinya itu enggak ada. Itu kerja kolektif, Iya. kerja banyak orang, keringat banyak orang ya harus dirawat dengan penuh tanggung jawab. Ini Pak Honi, artinya 2024 ini bisa dipastikan ya bisa bertarung lewat Partai Gerindra nih. Kalau berproses sampai ke sana ya, tapi soal kepastian di politik itu sebelum keputusan resmi partai keluar, terutama terkait dengan dokumen pencalekan, kemudian nama-nama dimasukkan dalam pencalekan, didaftarkan resmi di KPU dan diumumkan, bagi saya ini masih statusnya bakal calon legislatif dan terus berproses Ya. ya. Di internal. Kenapa kemudian memilih ke Gerindra? Ini kan banyak yang berpikir bahwa karena memang Gerindra lebih berpeluang ketimbang di beberapa partai yang lain. Ya, pertimbangan macam-macam, tapi yang paling penting bahwa sejak mahasiswa saya berorganisasi dengan label nasionalis, maka ketika saya berpartai pertama juga di Partai Nasionalis, dan Gerindra masuk dalam kategori itu. Partai Nasionalis. Bahwa soal peluang dan soal opportunity, menurut saya sih hampir semua partai punya peluang yang sama. Tapi memilih Gerindra dengan spirit menjaga nasionalisme kita berbangsa. Apa yang utama adalah menjaga tentang keberagaman. Dan Gerindra salah satu partai yang meyakini bahwa membangun Indonesia, penyusun dasar kita bernegara adalah basisnya keberagaman itu. Nah, hadir di Gerindra dalam rangka ikut menjaga watak dasar bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maka saya memilih ke Gerindra. Tapi pasti banyak kan berpikir, tadi malam sempat ada yang japri saya, pilihan Bang Honi ini tepat. Oh, terima kasih. Karena kalau di Golkar misalnya kemarin ya, di Golkar itu juga masih ada pemain-pemain lama yang memang juga kalau mau dihitung cukup kuat. Juga begitu pun di PDI Perjuangan. Itu kira-kira menurut Bang Honi seperti apa? Menurut saya tidak ada yang lama dan tidak ada yang baru. Tidak boleh berpolitik kemudian spiritnya mengalahkan yang existing atau yang sedang berkuasa. Yang ada dalam benak saya adalah menambah kursi. Maka resources harus diperkuat, jaringan harus diperkuat, kerjasama harus diperkuat. Jadi saya juga menyarankan ke teman-teman yang mau berpolitik, jangan pernah ada spirit untuk mengalahkan. Tapi spiritnya adalah menyusun kekuatan bersama. Kalau sebelum kita bergabung satu kursi, setelah kita bergabung mudah-mudahan tambah jadi 2 kursi ya. Dan soal siapa memilih siapa itu hak yang ada di masing-masing individu masyarakat. Tugas kita adalah sosialisasi, mendatangi mereka, memperkenalkan diri, menawarkan gagasan sampai masyarakat percaya bahwa kita satu di antara kandidat yang layak untuk mewakili mereka di pemilu 2024. Jadi begitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika kita bergabung ke sebuah organisasi politik tertentu spirit kita adalah mau menggusur yang lama, dan nggak boleh. Spiritnya adalah menambah. Kalau faktanya kemudian tidak tambah, ya strategi kita ada yang keliru, kerja keras kita ada yang kurang optimal. Tapi spirit saya selalu begitu, sehingga saya tidak mau membangun musuh jauh-jauh hari sebelum kompetisi politik dimulai. Begitu. Tapi tadi sempat bilang ada motivasi untuk mengembalikan kursi. Gerindra kan kemarin tidak dapat kursi di NTT 1 maupun NTT 2. Nah, khusus NTT 1 kan juga terpental kan. Jadi dengan masuknya Abang Honi ini kan banyak harapan kemudian Gerindra bisa memperoleh kembali kursi itu. Ya, sebagai partai politik berharap betul bahwa kursinya itu bisa kembali. Tapi itu bukan kerja orang per orang. Iya. Kerja tim, kerja kolektif. Karena di dapil NTT 1 ada 6 kursi, maka 6 caleg Gerindra harus kompak bekerja sama untuk mengembalikan kursi. Itu caranya apa? Mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya sehingga di penghitungan terakhir
kita bisa dapatkan itu. Soal siapa yang jadi biar Tuhan yang pikirkan. Kita kerja saja. Apalagi Pak Honing sendiri dalam usia, sekarang usia berapa nih? 50. 50. Kan usia yang matang dan saya pikir masih punya karir yang bisa diperjuangkan ke depan ya. Masih sekitar 20-an tahun di politik. Ya, kalau dibandingkan dengan politisi yang lain, mereka menyebut kategorinya seperti itu. Tapi bagi saya, usia tidak boleh dijadikan sebagai parameter untuk melakukan apapun. Bagi yang berusia lebih dari saya, tapi kalau spiritnya muda, kenapa tidak boleh? Tidak? Boleh aja. Atau ada yang masih relatif muda, tapi dia punya kemampuan politik bagus, dipercaya masyarakat, silakan saja. Tapi yang paling penting dalam berpolitik, tidak boleh kemudian dibangun sekat-sekat atas dasar apapun, termasuk atas dasar usia. Biarkan saja dia mengalir. Pak Honing, ini kan banyak konstituen juga yang dulu ya, yang masih setia sampai saat ini. Bahkan di Lembata sendiri pun demikian. Ada teman-teman yang jadi tim dulu masih sampai sekarang juga masih berteman dan masih datang. Bahkan ada yang konstituen partai lain gitu, itu juga masih cenderung menginginkan Pak Honing maju lagi. Ini fakta yang kita temukan ketika siaran kemarin itu kita tayangkan. Lalu ada komentar-komentar, Bang Honing kembali lagi mau caleg gitu. Ini kira-kira pesan apa yang mau disampaikan ke mereka nih? Politik itu soal membangun jejaring. Tapi yang satu ya, yang menurut saya juga perlu menjadi pengalaman buat siapapun yang mau berpolitik. Politik itu pekerjaan meyakinkan dan kemudian menjaga kepercayaan. Bahwa dari partai yang berbeda bagi saya tidak jadi soal saya berkawan. Ya. Saya juga nggak ngerti apakah orang yang bersama-sama saya nanti memilih saya atau tidak. Tapi karena itu tidak bisa kita identifikasi, biarkan saja. Tapi perkawanan tidak boleh ada sekat. Karena politik ini rasional, tidak boleh pakai perasaan di politik. Iya. Ya kita kawan aja. Seperti kata Pak Eston. Ya, Pak Eston itu ketua DPD Gerindra NTT yang humble ya, orang yang terbuka, orang yang ya rendah hati lah. Menurut saya itu potensi yang harusnya dimiliki oleh semua politisi. Dan politisi harus tahu diri bahwa dia jadi itu karena keringat banyak orang. Jadi tidak boleh setelah jadi menjadi eksklusif, berbeda, lupa diri, ganti nomor handphone, bisa dihukum. Itu nggak boleh. Keringat banyak itu orang. Fatal itu. Itu keringat banyak orang. Dan ada satu kesan Pak Honing, Pak Honing kan politisi yang bagi saya ya gampang sekali ditemui dibanding dengan politisi. Artinya kalau kelasnya DPR RI ya, kita akan sulit bertemu, minta waktu bertemu sudah sangat sulit. Tapi kalau Pak Honing sendiri kan sudah dengan budaya politik yang dari awal memang dipertahankan sampai hari ini. Apakah itu masih melekat atau sudah berubah? Itu karakter sih ya. Bagi saya DPR itu biasa aja. Urusan 5 tahun, tapi perkawanan yang panjang. Nah, saya berkawan aja lah. DPR berpolitik seadanya, berkawannya yang abadi. Jadi biasa aja. Tidak ada masalah. Apakah kemudian ketika orang berbeda pilihan lalu tidak boleh dikawani? Kawani aja. Karena begini loh. Kita tidak yakin bahwa si A milih saya, si B tidak. Gimana cara kamu memastikan? Orang pemilihan di TPS dalam kotak suara sifatnya rahasia. Tetapi dengan kita berkomunikasi secara baik, kita membuka diri, biasanya aura positif itu akan menyebar. Dan tidak boleh ada berubah sikap sebelum jadi dan sesudah jadi, nggak boleh berubah. Saya sering bilang ke teman-temannya, DPR RI itu puluhan ribu orang memilih kita untuk jadi DPR. Pertanyaannya adalah berapa orang yang saya kenal? Misalnya saya ketemu kamu, saya Ebroin, berapa orang yang bisa kita hafal nama dengan baik? Betul. Nggak ada. Emang bisa 1000? Nggak bisa menyebut nama dengan baik itu. Padahalnya mereka yang memilih kita.
100, 200. Nah, caranya gimana? Ya sudah, dengan siapa aja kita menyapa, dengan siapa aja kita cair. Orang telepon angkat, orang SMS balas, orang WA balas, ya sudahlah. Perasaan nggak ada juga yang ngancam-ngancam karena kita angkat telepon orang. Biasa. Jadi ya bagi saya sih biasa-biasa aja lah. Ya kan? Pak Honing salah satu tokoh politisi muda yang bagi saya juga banyak orang yang meniru ya, meniru gaya politik dari Pak Honing. Apa statement yang mau diberikan kepada politisi-politisi muda, khusus yang politisi muda ya, tidak hanya di Lembata tapi mungkin di NTT lah. Pertama, jangan takut berpolitik, karena politik itu seni, keterampilan membangun keyakinan terhadap konstituen itu dilatih dari interaksi. Yang kedua, menjadi politisi harus rendah hati, ya, harus rendah hati karena itu jabatan yang dikerjakan oleh banyak orang. Tidak ada orang, saya mau jadi bupati saya kerja sendiri, nggak ada. Karena kalau kerja sendiri orang nggak milih lo, ya nggak jadi juga. Ya, gitu. Saya mau jadi gubernur nggak boleh, karena harus banyak orang terlibat, partai terlibat, tim sukses terlibat, teman-teman terlibat, kawan terlibat, semua. Cara mengapresiasinya itu ya udah membuka diri, membuka diri. Dan konstituen tidak meminta lebih kok dari DPR, enggak, proporsional aja. Kalau ada program yang bisa di-endorse, yang bisa didorong, ya di situ. Ada. Saya tidak terlampau percaya bahwa masyarakat kita begitu transaksional, enggak. Tergantung pribadi dan pribadi. Nah, kita yang muda-muda harus memandang bahwa jabatan politik itu bukan jabatan yang elitis. Nah, karena kalau kita memandang jabatan yang elitis, kita tidak mulai bisa bergerak karena kita punya banyak keterbatasan. Ya, saya pikir karena ini kita podcastnya di Lembata, banyak kawan-kawan yang terlibat menjadikan saya DPR di Lembata, dan sebagian besar dari mereka itu masih dikawal sampai sekarang, nggak ada masalah. Iya. Ya, mereka tidak menuntut apapun, tapi kan kita berkawan, kehangatan kita. Nah, kalau itu mau ditiru yang muda-muda silakan. Itu yang saya lakukan, itu yang saya pertahankan, dan itu yang menghasilkan secara politik bagi saya. Ya, mudah-mudahan saya bergabung di Gerindra, kemudian teman-teman yang menjadi bagian dari kerja bersama ini ikut mendongkrak perolehan suara di Gerindra, plus kerjasama dengan struktur yang kemarin sudah dilantik oleh Pak Eston, Pak Kep Baribina untuk kemudian bekerja bersama-sama memenangkan Gerindra dan meyakinkan masyarakat untuk memilih calon-calon yang ditawarkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Begitu. Target 2024 sendiri terakhir ya, 2024 sendiri. Kalau target besarnya, karena Gerindra sudah mengusung Pak Prabowo untuk jadi presiden, tentu saja kita berharap beliau bisa menemukan wakil yang sesuai, yang spiritnya sama tentang nasionalisme, yang spiritnya sama tentang menjaga keberagaman, lalu kita tawarkan ke publik, kita tawarkan ke masyarakat dengan argumen-argumen yang masuk akal, yang bisa diterima, lalu kemudian menang dalam kontestasi pilpres, maka akan ada efeknya ke pileg dan pilkada. Nah, jadi itu yang menjadi target besar. Nah, target lokal adalah kita ingin betul supaya mengembalikan kursi yang ada di NTT 1 yang kemarin sempat hilang. Nah, di skala Kabupaten Lembata juga kita punya capaian, punya target yang kemarin sudah diumumkan resmi oleh Pak Fian Burin sebagai Ketua DPC bahwa ingin menang di minimal 4 kursi. Iya. Ya, syukur-syukur dapat 5. Kalau dapat 5 apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa mengusung sendiri pemimpin Lembata yang terbaik, menseleksi putra-putra terbaik dari Lembata yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Dan karena kemarin partai sudah secara
aklamasi menyepakati akan mendorong Pak Ketua DPC Gerindra Pak Kian Buren Kian Buren, Nasution untuk menjadi calon Bupati Lembata, ya tinggal kita bersinergi saja untuk kemudian sampai ke sana. Yang paling penting bahwa proposal politik itu harus ditawarkan jauh-jauh hari ke publik supaya masyarakat tahu bahwa oh, Gerindra punya gagasan untuk kemudian menyusun strategi mulai di level kabupaten, level provinsi, level pusat, dan presiden. Itu gagasan besar yang sekarang ini menjadi spirit semua siapapun yang menjadi bagian dari Partai Gerindra. Yang terakhir Pak Ya. Honing, kalau misalnya dalam proses ini Gerindra bisa tidak mengakomodir begitu, apakah masih tetap di Gerindra sendiri atau bagaimana? Ya, kalau seandainya seperti itu soal politik. Tapi dalam politik itu selalu yang dijaga adalah komitmen. Dan saya meyakini mereka yang mengajak saya mengambil bagian untuk mengembalikan kursi Gerindra di Dapil NTT 1 adalah orang-orang yang saya tahu mereka punya komitmen yang baik terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan itu. Jadi saya tidak sampai ke sana pikiran. Tidak berpikir sampai sana. Karena saya mengenal beberapa figur baik di level nasional, provinsi maupun di kabupaten yang mengajak saya mengambil bagian untuk bergabung di Gerindra, dan saya merasa ini pilihan yang ideal bagi saya saat ini. Kita doakan ya Pak Honing, mudah-mudahan 2024 terpilih lagi supaya bisa, karena banyak sekali program yang sebelumnya ya yang masuk di Lembata, masuk di Flores Timur. Kita rakyat pasti banyak orang punya harapan untuk bisa kembali lagi ke Senayan. Ya kita berharap Gerindra punya satu kursi di Dapil NTT 1, kemudian satu kursi lagi di Dapil NTT 2. Lalu kita berharap supaya siapapun yang nanti terpilih pastilah orang-orang terbaik yang dipercaya oleh masyarakat NTT untuk menjadi wakil mereka melalui Gerindra. Saya pikir begitu. Oh, pikir begitu. Jadi siapa saja bisa. Siapa saja. Bisa. Karena saya selalu berprinsip bahwa kekuasaan itu punya Tuhan. Saya kerja aja. Supaya kita tidak terintimidasi dengan keinginan kita sendiri. Karena kenapa saya optimis begitu, bekerja dan menyerahkan ke Tuhan? Karena memang 2 periode begitu. Dengan segala keterbatasan, dengan segala macam tekanan, dengan dinamika di internal yang begitu luar biasa, ternyata saya selalu keluar sebagai pemenang. Jadi di Gerindra bagi saya hanya mengulang kembali dinamika yang menurut saya sih paling tidak sampai sekarang saya melihat dinamikanya jauh lebih soft. Kemudian spirit kerjasamanya jauh lebih kuat. Mungkin itu karena belum ada pemiliknya. Jadi ya saya, kemudian ada Pak Gabriel Baribina, itu Pak Sekretaris DPD, kemudian Pak Andre Garu, kemudian Pak Safata Soge, kemudian beberapa nama yang lain. Yang sedang berproses di kita dalam. berkomunikasi secara sangat sehat, karena bagi kita tidak terlalu signifikan hari ini kita tarik menarik dan gontok-gontokan, padahal kursi ini harus kita tarik sama-sama untuk kembali menjadi milik Gerindra. Jadi saya berharap kekompakan, gotong royong, kerjasama, saling pengertian dan saling support itu bisa menjadi peluang untuk kemudian mengembalikan Gerindra, kursi Gerindra yang hilang kemarin. Saya pikir begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih singkat banyak. Tapi bagi saya ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama pemilih yang masih setia dengan Pak Honing. Mereka mungkin butuh kejelasan. 2024 Pak Honing maju dari Gerindra, ini kita pastikan. Insya Allah Insya Allah mudah-mudahan dan berproses terus sampai ke nanti jadi dari caleg, lalu tinggal rakyat yang menginginkan ini bisa memilih Pak Honing. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak banyak. Kita Honing.
Bro, Selamat malam. thank you. Oke, demikian pemirsa. Ini bincang-bincang kita tidak terlalu lama, tapi saya pikir cukup padat, sehingga bisa kita bagikan untuk teman-teman yang tidak menonton langsung. Ini di studio juga banyak orang nih, ada sekitar 50.000 orang. Saya pikir seperti itu. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.